Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Alma Mai Fauzia, NPM 180130185, dan rekan saya, Erika Nur Safitri, NPM 18013029. program studi akuntansi Universitas Wijaya Putra. Kami akan mempresentasikan mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Karlin Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Bab 5 tentang kerangka konseptual untuk akuntansi dan pelaporan keuangan. Klasifikasi pelaku akuntansi. Yang pertama, perusahaan. Perusahaan merupakan sebagai penyedia informasi akuntansi, menjustifikasi produksi laporan keuangan dengan aktivitas operasional, keuangan, dan lain-lain atau non-operasional. Yang kedua, pemakai. Memproduksi informasi akuntansi juga dipengaruhi oleh kepentingan dan kebutuhan pemakai, para pemakai utama meliputi pemegang saham, analis keuangan, kreditor, dan agen-agen pemerintah. Yang ketiga, profesi akuntansi. Sebagai akuntan yang bertindak sebagai auditor yang bertugas memverifikasikan bahwa laporan keuangan telah selesai sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Berikut adalah gambaran kelompok pelaku akuntansi. Ini merupakan lingkaran P, di mana tempat profesi akuntansi. Ini merupakan lingkaran C, di mana tempat perusahaan, dan ini merupakan lingkaran U, di mana tempat pemakai. Kepentingan kelompok pelaku akuntansi pada lingkaran U merupakan kepentingan pemakai akan informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan ekonomi. Sedangkan pada lingkaran C merupakan serangkaian informasi yang disampaikan perusahaan dan pengungkapan baik yang ada di dalam maupun di luar batasan prinsip akuntansi berterima umum. Pada lingkaran P merupakan serangkaian informasi yang mampu dihasilkan dan diverifikasi oleh profesi akuntansi. Pada area 1, data yang diungkapkan oleh perusahaan yang mampu dihasilkan dan diverifikasi oleh akuntan dan diterima pemakai sebagai data yang relevan. Sedangkan pada area 2 sampai dengan area 7 merupakan area terjadinya konflik kepentingan. Pendekatan dalam menetapkan tujuan akuntansi. Yang pertama, pendekatan berorientasi perusahaan. Merupakan pendekatan pertama yang mempertimbangkan serangkaian informasi yang tersedia untuk diungkapkan oleh perusahaan dan berupaya menemukan cara terbaik untuk mengukur dan memverifikasikannya. Yang kedua, pendekatan kedua merupakan berorientasi profesi, di mana mempertimbangkan informasi yang mampu diukur dan diverifikasi oleh profesi dan berupaya mengakomodasi pemakai serta perusahaan melalui berbagai pilihan akuntansi. Yang ketiga, pendekatan ketiga merupakan berorientasi pemakai, di mana memandang serangkaian informasi yang dianggap relevan oleh pemakai sebagai sentral dan mendorong profesi serta perusahaan untuk menghasilkan dan memverifikasi informasi tersebut. Tujuan penyusunan laporan keuangan. Pada APB Statement nomor 4, yang pertama tujuan khusus laporan keuangan, yang kedua tujuan umum, ketiga tujuan kualitatif akuntansi keuangan. Dan tujuan penyusunan laporan keuangan dalam True Blood Report terdiri dari 6 tujuan. Tujuan laporan keuangan dalam APB Statement nomor 4, yang pertama tujuan khusus, yang menyajikan secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi berterima umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Tujuan umum menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban suatu bisnis, perubahan sumber daya bersih sebagai hasil dari aktivitas perusahaan yang menghasilkan profit, mengestimasi earning potential perusahaan, perubahan sumber daya ekonomi dan kewajiban, serta mengungkapkan informasi lain yang relevan dengan kebutuhan pemakai. Tujuan kualitatif yang menyediakan data yang relevan, mudah dipahami, dapat diuji kebenarannya, netral, tepat waktu, dapat dibandingkan, dan lengkap. Tujuan laporan keuangan dalam True Blood Report terdiri dari 6 level. Yang pertama, dasar. Yang kedua, pemakai dan penggunaan. Yang ketiga, informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, sifat informasi. Yang kelima, laporan keuangan. Dan yang keenam, rekomendasi khusus. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Saya akan menjelaskan tentang struktur hierarki tujuan akuntansi dari Throughput Report. Yang pertama, yaitu dasar, yang meliputi pembuatan keputusan. Terus yang kedua ada pemakai dan penggunaan, yang meliputi pemakai umum, pemakai, organisasi, dan komunitas. Terus yang ketiga ada informasi yang dibutuhkan, itu meliputi tentang earning power dan akuntabilitas. Kemudian ada sifat informasi, yaitu faktual dan penafsiran. Yang kelima ada laporan keuangan yang berisi tentang neraca, laporan income, aktivitas keuangan, dan perakiraan keuangan. Yang keenam ada rekomendasi khusus. Yang neraca berisi tentang siklus yang tidak lengkap, terus nilai sekarang, dan ketidakpastian waktu. Kemudian yang laporan income berisi tentang siklus lengkap dan perubahan nilai. Yang aktivitas keuangan berisi tentang konsekuensi pada kas, pertimbangan minimal. Dan yang terakhir, perakiraan keuangan berisi tentang prediksi. Kemudian, laporan versi FASB Financial Accounting Standard Board. Yang pertama, pelaporan keuangan pada perusahaan bisnis. FASB mulai mengembangkan konstitusi untuk akuntansi keuangan dan pelaporan pada November 1978. Ketika FASB menerbitkan pedoman yang otoritatif tentang tujuan pelaporan keuangan dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 1. Objektif Financial Reporting by Business Enterprises. Yang kedua, pelaporan keuangan pada perusahaan non-bisnis. Exposure Draft FASB tentang tujuan pelaporan keuangan oleh organisasi non-bisnis diterbitkan pada tanggal 15 September 1980. Menyebutkan contoh organisasi non-bisnis seperti privat, nirlaba, dan organisasi yang bersifat kemanusiaan. Kemudian ada tujuan pelaporan keuangan perusahaan bisnis versi FASB. Yang pertama, menyediakan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor. Yang kedua, menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi perusahaan. Yang ketiga, menyediakan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan selama satu periode. Dan yang terakhir, menyediakan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya pada pemegang saham. Kemudian tujuan pelaporan keuangan perusahaan non-bisnis versi FASB. Yang pertama, membuat keputusan alokasi sumber daya. Yang kedua, untuk menilai jasa dan kemampuan untuk menyediakan jasa. Yang ketiga, bertujuan untuk menilai pekerjaan manajemen dan kinerja. Yang keempat, menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban, sumber daya bersih, dan beban. Kemudian ada karakteristik kualitatif informasi akuntansi. FASB menerbitkan Statement of Financial Accounting Concept nomor 2, karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang menyediakan kriteria untuk memilih antara yang pertama, metode akuntansi alternatif dan pelaporan, yang kedua, permintaan dan pengungkapan, yaitu karakteristik dipandang sebagai hierarki yang berisi tentang informasi, relevansi, dan reliabilitas merupakan dua kualitas primer. Komparabilitas dan konsistensi disajikan sebagai merupakan dua kualitas sekunder dan interaktif. Terakhir, konsep pertimbangan, cost benefit, dan materialitas diakui secara berturut-turut sebagai batasan persuasif dan batas untuk pengakuan. Kemudian, ini ada hierarki karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Ada pemakai informasi akuntansi, yaitu tentang pembuat keputusan dan karakteristiknya sebagai contoh pemahaman atau pengetahuan. Kemudian ada batasan persuasif, yaitu ada manfaat, dan kemudian ada kualitas khusus pemakai, yaitu dapat dipahami. Kualitas khusus kebutuhan primer itu decision usefulness yang harus ada relevan dan reliable. Isi kualitas primernya itu harus ada nilai prediksi, nilai umpan balik, tepat waktu, dapat diverifikasi, netral, dan penyajian yang tepat. Kalau kualitas sekunder dan interaktifnya itu dapat dibandingkan termasuk konsistensinya. Kemudian, ini elemen-elemen dasar laporan keuangan perusahaan bisnis. Statement of Financial Accounting Concept nomor 3, elemen-elemen laporan keuangan perusahaan bisnis mendefinisikan 10 elemen berikut. Yang pertama ada aset, yang kedua ada utang, yang ketiga ada ekuitas, yang keempat ada investasi oleh pemilik, kemudian ada distribusi kepada pemilik, kemudian ada comprehensive income, revenue, expenses, gains, dan loss. Ini adalah buku pedoman dari kelompok kami, yaitu referensi dari teori akuntansi penulis Ahmed Riyahi Belkawi, penerbitnya Salemba 4. Sekian presentasi dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.